Halo YouTube, ketemu lagi dengan Bengkel RC. Hari ini kita mau bikin Arduino jadi USB dongle untuk VRC Pro, jadi virtual RC, tapi nanti kontrolernya pakai transmitter sama receiver, jadi seolah-olah main RC tapi virtual ya. Nah, untuk dongle-nya saya pilih Arduino Pro Micro. Kenapa pilihnya Arduino Pro Micro? Ya karena dari literasi yang saya dapat sih, ini contohnya pakai Arduino Pro Micro. Kemudian memang sebetulnya pakai Arduino lain juga bisa, tapi untuk Arduino Pro Micro ini kan dia sudah pakai USB Micro B ya, jadi konektornya kita nyari USB nya juga gampang. Kemudian ini wiringnya nanti yang mau kita solder, jadi kita siapin kabel extension servo ini, nanti kita mau potong dan kita solder sesuai dengan skema di atas tadi. Nah, untuk proses proses instalasinya nanti akan, ya mungkin saya skip aja, tapi nanti lebih detail ke proses instalasinya. Yuk. Dan untuk proses kita bikin wiringnya tadi sudah kelar. Kemudian ada beberapa file yang harus di download kalau mau install, bukan install sebetulnya, kita pasang sketch di Arduino ini supaya bisa jadi USB dongle. Kenapa saya pilih DIY seperti ini? Karena harga ya. Jadi kalau kita beli dongle yang asli itu mahal, kemudian di marketplace juga ada yang jual, tapi buat saya masih terlalu mahal. Kalau pakai Arduino ini ya biayanya tidak terlalu tinggi sih jadinya. Jadi ini file yang harus di copy, kemudian tadi ada link downloadnya, kita copy ke list library-nya Arduino. Jadi Arduino sketch-nya kita copy, kemudian ada library yang harus kita kopikan tadi. Itu sudah ada linknya, sudah ada patch-nya. Kita kopikan ke sana library-nya supaya nanti bisa kita panggil pada saat sketch itu mau kita aktifkan. Oke. Kalau tadi sudah di copy, sekarang kita masuk ke folder RC USB. RC USB ini tempat sketchnya nanti yang akan kita upload ke dalam Arduino. Jadi sketch itu akan kita isikan programnya ke dalam Arduino-nya supaya nanti dia bisa membaca receiver sama transmitter yang kita mau pakai. Jadi ini sebetulnya universal. Kenapa kok di marketplace itu ada yang jual untuk radionya Sanwa, untuk radionya Radiolink atau radio yang lain? Itu sebetulnya kalau untuk Sanwa sih memang dia khusus mintanya karena ada SRR ya. Nggak tahu SRR ini atau SSR ini fungsinya untuk apa, tapi kalau di sini saya hanya pakai 2 channel saja, channel 1 untuk steering, channel 2 untuk throttle. Nah, sekarang kita mau tes Arduino kita sudah detect atau belum. Dicek di situ. Portnya sudah ketemu, Arduino Leonardo ya, kita pilih Arduino Leonardo. Kemudian port kalau misalnya enggak ketemu bisa pakai device manager, cari di port. Nah, nanti ketemu port keberapa yang harus kita pilih untuk bisa dipanggil di Arduino nya. Kita pakai port 6 kebetulan, port yang terdeteksi di Arduino saya di Windows 10. Kita buka RC4 USB nya, kemudian ini ada sketchnya kita double klik ya. Jadi di dalam folder tersebut di satu file zip tadi sudah terkumpul semua, tinggal di download. Kalau sudah, sekarang kita coba compile dulu. Kita cek lagi ya, portnya sudah betul, jangan sampai salah, portnya juga sudah betul. Pada saat upload sketch jangan sampai
jangan sampai dalam kondisi receiver itu terhubung. Jadi kabel receiver itu jangan sampai posisi terhubung dengan Arduino ya, posisi tidak ada beban apapun di Arduino nya. Jadi untuk menghindari error seperti ini, atau mungkin ya bisa sampai regulator tegangan dari si Arduino itu sendiri juga nanti akan rusak, akhirnya juga ya nanti kita harus nunggu lagi. Jadi dalam kondisi Arduino nya tidak terhubung dengan receiver. Oke, saya cek lagi portnya. Oh ternyata ini di Arduino yang Uno ya, salah. Jadi kita pilih ke Arduino Leonardo, kemudian ini harusnya portnya sudah betul, compile sudah, kita upload, tidak muncul error, artinya sudah berhasil ya. Jadi sekarang tinggal ditunggu portnya muncul. Kalau misalnya muncul error seperti ini atau portnya tidak terdeteksi, bisa dicabut dan dicolok lagi Arduino nya. Ini file VRC nya sudah saya download, kecil sih, 260 megaan sekian. Jadi ini sedang proses instalasi ya. Oke, kenapa motivasinya saya mau pakai game ini? Game ini salah satu bisa pakai multiplayer, jadi via internet, kemudian free, tidak harus bayar. Kemudian di kondisi yang kita alami sekarang di banyak negara yang lain, di kota lain, di provinsi yang lain, yang banyak orang diwajibkan untuk membatasi pergerakan atau aktivitas dan harus banyak berada di rumah. Mana kalau kita mau main juga ribet, kalau harus keluar mana, mau jalan-jalan juga semuanya serba susah. Saya rasa daripada RC-nya nganggur, radionya masih bisa dimanfaatkan ya. Mungkin ini bisa jadi sedikit mengobati rasa kangen lah, paling tidak, iya kan? Mending lah masih bisa main, walaupun ya mungkin hanya pakai PC atau apa. Toh dari spesifikasi yang diminta itu juga dia tidak minta spesifikasi teknis PC yang tinggi, atau mungkin mau pakai laptop tidak harus laptop yang speknya tinggi, RAM 1-2 GB, prosesor pakai dual core sudah cukup, VGA tidak mengharapkan yang processing grafik yang tinggi, tapi ya masih bisa lumayan lah ya kan. Jadi opsi ini saya ambil. Jadi yang saya tes nanti itu pakai transmitter sama receivernya Radiolink RC6GS, receivernya saya pakai R7GF. Tapi sempat saya tes pakai Sanwa juga bisa, saya tes pakai FlySky juga masih jalan. Tinggal nanti ada beberapa proses kalibrasi, itu yang paling penting sih. Gamenya sudah terinstall, kita klik finish, gamenya running, ada check for update, udah langsung running ya. Oh ternyata diminta update ya. Oke, update. Waduh, kok update nya sepertinya agak lumayan ini. Proses installing, update nya 1,2 GB, 1 GB lebih. Oke, update instalasi sudah, kita masuk ke gamenya sekarang. Oke, yang perlu diperhatikan pada saat pertama kali gamenya sudah running adalah kita harus kalibrasi antara controller sama gamenya dulu. Caranya, ketika sudah tampil gamenya secara keseluruhan seperti ini, masuk ke bagian option, kemudian control option dan calibrate ya, untuk mengkalibrasi antara controller dengan aplikasinya. Nah, di sini ada muncul Arduino Leonardo, statusnya oke. Kemudian kita masuk ke properties ya. Di sini tesnya nilai maksimum dan minimumnya. Kemudian kalau kita mau kalibrasi, kita masuk ke tab setting,
di sini ada tombol calibrate. Klik next. Find center point ya. Biarkan posisinya tidak naik atau turun atau tidak digeser ke kiri atau ke kanan, kemudian kita klik next ya. Jadi dalam kondisi seperti ini dia nanti akan random acak tanda plus ini. Nah, sekarang kita coba dari steering dulu, kita putar ke paling kanan. Nah, kalau dia sudah mentok di pojok paling kanan, lepas lagi. Ya. Nah, ini posisi netralnya. Ke kanan, nilai maksimum ke kanan, posisi netral, posisi paling kiri. Kemudian untuk throttle, jadi ini center pointnya, ini nilai paling maksimum untuk throttle maju atau forward, kemudian ini netral, dan ini nilai reverse atau mundur, nilai maksimal dari reverse. Kalau sudah, kita klik next ya. Verify center point sudah benar-benar di tengah, kemudian kita klik next lagi. Axis calibration, move the throttle up and down, dicoba maju dan mundur. Kalau mau ditampilkan datanya di sini, display raw datanya kita centang, kemudian kita klik next. Next lagi, calibration complete, finish. Nah, ini hasil tesnya. Steeringnya sudah betul. Kita klik apply dan oke. Oke, sekarang masuk ke mode praktis. Kita coba dulu, kita trial ya. Saya sendiri juga baru pertama kali, jadi mungkin kalau masih belepotan steering atau jalannya, tolong sangat-sangat dimaafkan ya. Jadi ini juga pengalaman pertama. Sebetulnya kalau virtual RC ini saya pernah main, tapi untuk drone, belum pernah yang untuk RC car. Nah, ini beloknya juga rada-rada belepotan, orientasinya juga tidak semudah yang dibayangkan, tapi lumayan menarik dan cukup untuk ngisi waktu di masa-masa seperti saat ini. Oke, terima kasih sudah menonton.